Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari light novel Inkiabatsu Game volume 2 part 3-nya, yang dimana akan merangkum mulai dari chapter 4 sampai 5 dari volumenya, sekaligus merupakan part terakhir dari pembahasan light novelnya Ces. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya, aku minta dukungan kalian lah ya Ces, dengan cara subrek dan aktifin lonceng notifikasi kalian, biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami nantinya, oke? Belum gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, keluarga si Yoshin dan keluarga si Nanami udah silaturahmi. Bisa dibilang mereka berdua ini secara nggak resmi udah lamaran lah Ces, karena orang tua si Yoshin juga udah percaya ngelepasin Yoshin untuk diurus sementara oleh keluarga Nanami. Nah di part sebelumnya, Yoshin dan Nanami juga sudah melakukan kegiatan suami istri pertama mereka, yaitu memasak bersama untuk makan malam di rumah Nanami. Terjadi beberapa insiden waktu itu, namun akhirnya berujung kepada janji kencan berikutnya, tepatnya di akuarium besar. Yap, itulah Ces ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita masuk ngebahas chapter 4-5-nya. Oke, dilanjutkan saat masih di kamar Nanami. Di sini, sewaktu Nanami dan Yoshin sudah sepakat akan kencan mereka akhir pekan nanti, tiba-tiba Nanami mendapatkan sebuah telepon dari salah satu sahabatnya yaitu Hatsumi. Di sini, Hatsumi meminta tolong kepada Nanami untuk membawa Yoshin ke tempat kerja pada waktunya nanti, karena mereka sedang membutuhkan sebuah model untuk potongan rambut. Yap, si Hatsumi ini Ces kerja di sebuah barbershop. Nah, yang jadi masalahnya hari tersebut bertabrakan dengan janji kencan Yoshin dan Nanami nantinya. Namun di sini, Nanami entah kenapa langsung setuju dengan Hatsumi dan memutuskan untuk mengundur kencannya jadi hari Minggu dengan Yoshin. Mendengar itu, Yoshin pun sedikit heran mengapa Nanami tiba-tiba mengundur kencannya dan mengapa ia harus jadi model di tempat kerja Hatsumi. Namun karena itu permintaan dari pacarnya Nanami, Yoshin pun tidak ingin menolak. Oke, kemudian dilanjutkan di akhir pekan. Di sini, Yoshin dan Nanami sudah tiba di sebuah barbershop tempat kerja Hatsumi. Yoshin langsung diarahkan oleh seorang pegawai di sana bernama Toru. Toru sudah cukup dekat dengan Nanami dan kawan-kawan, karena dari dulu Nanami dan kawan-kawan sudah sering bermain ke barbershop itu. Alhasil, Nanami pun berkata dengan riang kepada Toru untuk membuat Yoshin setampan mungkin. Toru yang mendengar itu mengangguk seakan menerima permintaan dari adiknya sendiri. Nah di sini, Nanami langsung bergabung dengan kedua sahabatnya untuk mengobrol sambil memperhatikan Yoshin. Nah maksudku adiknya sendiri tadi itu Ces, si Toru ini, ya mungkin karena si Hatsumi, Nanami dan juga Ayumi udah sering main ke barbershop itu, si Toru ini nganggap mereka bertiga itu udah kayak adik. Jadi si Toru ini mau-mau aja lah menerima permintaan dari Nanami. Nah Yoshin sendiri mulai gugup karena ini merupakan pertama kali ia pangkas di sebuah barbershop. Sebelumnya Yoshin hanya pangkas di tempat pangkas biasa. Ya kalian tau lah, yang dengan harga murah, cuman dengan kualitas, ya begitulah. Nah namun, Toru mencoba untuk mencairkan suasana dan menanyakan gaya pangkas yang Yoshin mau. Yoshin di sini sempat terdiam sebentar. Kemudian seketika teringat mengenai kencannya dengan Nanami besok. Seketika, Yoshin pun berkata kalau ia ingin dibuat sekeren mungkin agar tidak malu saat kencan besok. Mendengar permintaan itu, Toru pun seketika terbakar semangat dan langsung mulai memotong rambut Yoshin. Oke, kemudian setelah selesai pangkas, Yoshin langsung berkaca dan menyadari kalau ia sudah hampir tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Nanami yang melihat itu juga terdiam terpesona dengan penampilan Yoshin yang baru. Nanami pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Toru dan berpesan kepada Yoshin agar tidak memamerkan penampilan barunya tersebut kepada gadis lain. Yoshin pun hanya tertawa kecil senang melihat dirinya diakui seperti itu. Nah ternyata Ces, ini semua hanyalah rencana Hatsumi dan Ayumi. Hatsumi ternyata bohong kalau ini semua untuk model tempat kerjanya, yang dimana mereka melakukan itu karena ingin memberikan hadiah kepada Yoshin yang sudah baik menjaga Nanami selama pacaran. Namun Hatsumi berpesan kepada Toru agar merahasiakannya dari Yoshin. Yap, dengan ini Yoshin sudah memiliki senjata dalam kencannya besok dengan Nanami. Oke, kemudian dilanjutkan keesokan harinya saat Yoshin dan Nanami pergi kencan ke akuarium besar. Nah, kencan kali ini Nanami berpesan kalau ia ingin langsung berjumpa di tempat kencan mereka. Dengan itu, Yoshin pun memutuskan untuk bersiap lebih awal agar tidak membuat Nanami menunggu terlalu lama nantinya.
Setelah selesai bersiap-siap, Yosin pun langsung pergi ke tempat kencan mereka. Nah, sesampainya di sana, Yosin tiba 30 menit lebih awal dari waktu janjian. Setelah menunggu, akhirnya Nanami pun datang. Yosin pun langsung terfokus memandangi penampilan Nanami kali ini yang sedikit terbuka. Berbeda dengan kencan sebelumnya, yang dimana Nanami menggunakan pakaian tertutup. Namun kali ini, Nanami berdandan layaknya gadis gal seperti saat di sekolah. Yosin pun beberapa kali salah fokus dan memandangi ke arah aset kembar milik Nanami. Namun Nanami terlihat tidak keberatan dengan hal itu. Nanami bahkan berkata kalau ia tidak keberatan jika Yosin memandanginya seperti itu. Dan malah Nanami pun berharap jika Yosin terus memandanginya lebih lama lagi. Yosin pun memerah mendengar ucapan Nanami. Begitu juga dengan Nanami yang terlarut dengan ucapannya sendiri. Nah, setelah sedikit tenang, Nanami pun langsung mendekat ke arah Yosin dan langsung merangkul lengannya. Itu ialah pertama kali mereka berangkul tangan, yang dimana sebelumnya hanya saling berpegangan tangan saja. Namun yang membuat Yosin merasa semakin gugup ialah karena aset kembar milik Nanami menempel jelas di lengannya. Namun seperti tadi, Nanami hanya ngeblus merah dan tidak keberatan akan hal itu. Oke, mereka pun berjalan ke arah resepsionis dan meminta rekomendasi tempat untuk berkencan. Sang resepsionis pun langsung sadar kalau Nanami dan Yosin ialah sepasang kekasih, dan langsung memberikan rekomendasi tempat yang cocok untuk seorang pasangan. Yosin dan Nanami pun langsung menjelajahi seisi akuarium dan tak lupa juga untuk mengambil foto bersama mereka untuk yang pertama kalinya juga. Oke, kemudian setelah cukup lama berkeliling melihat satwa laut, Yosin dan Nanami pun memutuskan untuk beristirahat dan makan siang. Di sini, lagi-lagi Nanami sudah menyiapkan bento untuk makan siang mereka. Yosin sekali lagi dibuat takjub melihat inisiatif Nanami yang selalu siap untuk memanjakan dirinya. Nanami di sini berkata kalau ia yakin pasti Yosin akan kelaparan nantinya, dan syukurnya ibunya Nanami juga ikut membantunya dalam menyiapkan bento tersebut. Sambil tersipu malu memerah, Nanami pun memberikan bento tersebut kepada Yosin. Yosin pun merasa senang dengan kepedulian Nanami. Mereka pun segera mencari tempat makan di luar. Yosin dan Nanami pun menikmati makan siang mereka sambil duduk di sebuah taman rumput di daerah akuarium tersebut. Nah, di sini Nanami mencoba beberapa kali menyuapi Yosin, yang dimana membuat Yosin hampir tidak bisa makan dengan tenang. Tentunya karena gugup dan tidak bisa menahan sensasi dari keimutan Nanami saat berubah menjadi mode seorang pacar yang perhatian. Nah, kemudian setelah selesai makan, Yosin seketika mulai merasa mengantuk dan menguap. Mengingat tadi mereka sudah berkeliling akuarium sudah cukup lama. Nanami yang menyadari itu langsung menepuk-nepuk pahanya seakan memberikan kode kepada Yosin untuk berbaring di pangkuannya. Yosin yang melihat itu seketika memerah padam namun menurut dengan kode yang diberikan Nanami. Yosin pun membaringkan kepalanya di bantal empuk tersebut dan tidak butuh waktu lama untuk langsung tertidur lelap. Sekitar 1 jam, Yosin pun terbangun dengan keadaan di mana Nanami yang sedang memfoto pose tidur milik Yosin. Nanami di sini dengan riang berkata kalau ia sudah mengambil gambar sebanyak mungkin karena tidak tahan dengan ekspresi tidur milik Yosin. Di sisi lain, Yosin hanya bisa pasrah asal pacarnya senang. Oke, kemudian dilanjutkan saat pulang ke rumah. Setelah selesai berkencan, Yosin dan Nanami langsung memutuskan untuk pulang karena sudah cukup larut. Nah, namun saat sampai di rumah, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Hatsumi dan Ayumi yang sudah menunggu mereka. Di sini, Hatsumi dan Ayumi memandangi Yosin dan Nanami sambil tersenyum seakan rencana mereka sudah berhasil. Nanami sendiri pun semakin bingung dan curiga dengan tingkah kedua sahabatnya tersebut. Hatsumi pun menjelaskan kalau mereka ingin berkunjung sebentar karena ingin melihat situasi kencan Yosin dan Nanami. Hatsumi pun langsung menarik Yosin dan Nanami ke dalam agar mereka tidak bertanya lebih banyak. Nah, sesampainya di dalam, ibunya Nanami langsung menyambut mereka berdua dan bertanya mengenai kencan mereka tadi. Nanami pun membalas dengan riang sambil sedikit memerah kalau ia sangat senang hari ini. Mendengar itu, Hatsumi dan Ayumi pun langsung menarik Nanami ke kamar mandi untuk mandi bersama, sekaligus agar Nanami menceritakan semua kejadian saat kencan tadi. Akhirnya, Yosin pun hanya berdua di ruang tamu dengan ibunya Nanami. Ya, nggak usah mikir aneh-aneh kalian leces. Ini bukan genre oyakodon, oke? Dan nggak perlu juga kalian cari arti genre oyakodon itu apa. Ketagihan kalian nanti soalnya. Oke, lanjut.
Nah di sini ibunya Nanami langsung mengajak Yoshin untuk minum teh berdua selagi menunggu Nanami dan kawan-kawan selesai mandi. Di sini ibunya Nanami berterima kasih dengan tulus kepada Yoshin karena sudah mau menerima Nanami dengan segala kekurangannya dan juga dengan masa lalu Nanami. Yoshin pun membalas kalau ia akan terus mencintai dan menjaga Nanami. Bahkan sekalipun ia akan bertengkar dengan Nanami nantinya, Yoshin berjanji kalau ia akan melewati semua itu bersama dengan Nanami. Mendengar ucapan serius dari Yoshin, ibunya Nanami pun mulai menitikkan air mata kecil karena terharu dengan perkataan Yoshin. Yoshin pun membalas dengan sedikit tidak enak sambil berterima kasih kembali kepada ibunya Nanami yang sudah memberikan tiket berdua untuk mereka pergi ke akuarium tadi. Mendengar itu, ibunya Nanami membalas kalau itu semua sebenarnya rencana dari Hatsumi dan Ayumi. Dengan kata lain, kedua tiket tersebut ialah pemberian dari Hatsumi dan Ayumi kepada Yoshin dan Nanami. Menyadari itu, Yoshin pun seketika teringat mengenai permintaan Hatsumi saat mengajaknya untuk pergi ke tempat kerja pada waktunya di barbershop waktu itu. Sebenarnya, kedatangan Yoshin waktu itu ke barbershop semua ialah rencana dari Hatsumi dan Ayumi. Begitu juga dengan kencan mereka kali ini. Itulah sebabnya Hatsumi dan Ayumi datang berkunjung ke rumah Nanami kali ini untuk melihat situasi mereka. Seketika, Yoshin pun berterima kasih kepada Hatsumi dan Ayumi yang sudah mengakui dirinya sebagai pacar yang layak bagi teman mereka yaitu Nanami. Oke, kemudian ibunya Nanami yang tadi menangis kecil sudah sedikit tenang. Ibunya Nanami pun langsung mengusulkan agar Yoshin lebih baik menginap malam ini di rumah mereka, mengingat hari sudah sangat larut. Ibunya Nanami juga bahkan memperbolehkan Yoshin untuk tidur di kamar Nanami, asal tidak melakukan hal di luar batas. Mendengar itu, Yoshin pun seketika memerah dan sempat menolak. Namun ia sadar kalau itu artinya ibunya Nanami juga sudah sangat mempercayakan Nanami kepada Yoshin. Dan Yoshin sendiri juga ingin tetap menjaga kepercayaan tersebut. Nah, setelah Nanami selesai mandi, ia langsung mengundang Yoshin untuk masuk ke kamarnya. Di sini, Nanami seperti biasa langsung tertidur di pangkuan Yoshin sambil celingi-celingi manja. Yoshin yang waktu itu tidak berani mengelus kepala Nanami, sekarang malah ingin mencoba dan malah ketagihan dengan sensasi lembut rambut milik Nanami. Di sisi lain, Nanami semakin kegirangan seperti anak-anak yang dimanjakan oleh orang tuanya. Oke lah Ces, sekian pembahasan part terakhirnya. Nah kalian bayangin lah Ces, udah dikasih tidur sekamar, apalagi yang kurang ya kan? Kalau kalian kayak gitu kurasa ada kalian gila kan lah si Nanami itu. Cuma gak tahu otak-otak kalian ya kan Ces. Untunglah gak ada kayak gitu di real life ya kan? Oke lah, sekian pembahasan kali ini. Sampai berjumpa di pembahasan In Care Battle Game berikutnya Ces. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.